Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, dan tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang akad nikah, ya. Pernikahan bagian pertama, dan yang akan kita bicarakan khususnya adalah tentang akdun nikah. Apa yang dimaksud dengan akad nikah dan apa saja yang disyaratkan atau yang menjadi syarat dari terrealisasinya atau sahnya sebuah pernikahan. Yang pertama akan kita jelaskan dulu tentang akdun nikah, ya, atau akduz zawaj, akad nikah atau akad perkawinan. Akad nikah adalah al-aqdul wal ittifaq alladhi tasirul mar'ah bimujibihi zaujatan lirrajul. Akad nikah itu adalah akad atau kesepakatan yang kemudian dengan kesepakatan tersebut menjadilah seorang wanita tadi istri bagi seorang laki-laki, dan seorang laki-laki menjadi suami bagi seorang perempuan. Dan dengan mengucapkan akad nikah tersebut, maka banyak hukum yang kemudian mengikuti atau menjadi konsekuensi daripada ucapan akad tersebut, ya. Jadi akad nikah itu sesuatu yang sangat urgen. Wanita yang awalnya tidak boleh disentuh oleh laki-laki menjadi boleh disentuh. Begitu pula sebaliknya, laki-laki yang awalnya tidak boleh disentuh oleh wanita menjadi boleh disentuh dan halal baginya pasangan mereka masing-masing. Maka Islam memberikan solusi, ini sebagai bentuk solusi dari Islam agar menjaga iffah, ya, menjaga kemuliaan, kehormatan dari laki-laki ataupun wanita, sehingga tidak asal tidak asal berhubungan saja. Diberikan aturan, salah satu aturan yang paling penting yang sangat urgen sekali adalah akad tersebut. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebut istilah akad nikah ini di dalam Al-Qur'an dengan istilah al-mitsaqul ghalidz, ya, al-mitsaqul ghalidz artinya adalah ikatan yang sangat kuat sekali. Ya, mitsaq itu perjanjian, ikatan. Al-ghalidz itu sangat kuat sekali. Artinya pernikahan atau akad nikah ini menjadikan hubungan antara laki-laki dan wanita dalam pernikahan menjadi sangat kuat dan tidak mudah untuk dilepaskan. Dan perkara-perkara yang sebelumnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan. Perkara-perkara yang sebelumnya diharamkan menjadi halal akibat atau dengan adanya akad ini tadi. Kemudian wa yushtaratu li sihhati zawaj ma yali, ya, disyaratkan untuk agar akad nikah tadi dianggap bisa diterima menjadi sah apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama disebutkan adalah ridha az-zawjaini. Ya, ridha ini sudah ma'ruf lah kita kan. Ridha az-zawjaini yaitu kerelaan bukan ada keterpaksaan dari kedua belah pihak, baik dari istri, baik dari perempuan ataupun dari laki-laki. Jadi tak boleh seorang wanita dipaksa menikahi laki-laki, begitu pula sebaliknya laki-laki tidak boleh dipaksa menikahi seorang wanita yang dia tidak inginkan, ya. Jadi ini merupakan syarat yang mutlak, harus ada keridhaan di antara kedua belah pihak. Nah, bagaimana mengetahui ridhonya seorang wanita? Maka di dalam Islam juga ada penjelasannya, ya. Karena kadang-kadang sebagian wanita ketika ditanya mereka tidak malu-malu untuk menjawab. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'rafu ridhal mar'ah bi nutqiha bil muwafaqah in kanat qad sabaqa laha zawad. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul ayyim hatta tusta'mar. Ya, tidak boleh dinikahi seorang wanita yang sudah pernah menikah, ya, atau janda misalnya, hatta tusta'mar, sampai diminta pendapatnya dan dia memberikan pendapat.
mau atau tidak, ya. Wala tunkahul bikru hatta tusta'dzan, dan tidak boleh dinikahi seorang anak gadis sampai diminta izin darinya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Para sahabat bertanya, bagaimana cara kita tahu dia mengizinkan atau tidak anak gadis tadi? Kata para sahabat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala antaskuta. Maka kalau dia diam ditanya, misalnya, anakku, kami akan menikahkanmu dengan si fulan dan si fulan. Kalau dia diam, ya, itu tandanya dia setuju. Ingat, ini kalau dia gadis. Sedangkan kalau dia sudah pernah menikah sebelumnya, maka harus ada ucapan dari lisannya, iya atau tidak. Ya, jadi dibedakan antara anak gadis dengan orang yang sudah pernah menikah dalam masalah izinnya. Dan hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Salah seorang sahabat menikahkan anaknya dan tanpa keridhaan dari anak tersebut. Kemudian setelah menikah, anak tadi datang kepada Rasulullah SAW dan Rasul kemudian membatalkan pernikahan tersebut. Nah, ini membuktikan bahwasanya keridhaan kedua belah pihak itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah wujudul wali. Ya, harus ada wali. Jadi nikah tanpa wali tidak sah nikahnya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la nikaha illa biwaliyin. Tak boleh menikah atau tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali. Nah, siapakah yang menjadi wali? Yang menjadi wali adalah laki-laki yang al-aqrab, ya, laki-laki yang paling dekat dengan wanita tersebut. Dekat dalam artian ada hubungan darah, hubungan kekeluargaan. Siapa yang paling dekat? Pertama adalah ayahnya, ya. Kemudian saudara-saudara kandungnya. Nah, kalau seandainya ayahnya ada, maka harus ayahnya dahulu yang dikedepankan menjadi wali. Kalau tidak ada ayahnya, pindah ke saudara-saudara kandungnya. Ya, kalau tidak ada saudara-saudara kandungnya, pindah ke paman-pamannya. Ya, begitu seterusnya. Nah, bagaimana kalau seandainya, ya, walinya tadi melarang seorang anak perempuan menikah, tidak dikasih menikah, sementara menikah itu adalah hak bagi anak perempuan tadi. Maka kalau dalam keadaan dia dilarang untuk menikah, maka hak kewalian tadi bisa berpindah kepada yang lebih jauh lagi. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya, ya, seseorang datang, ya, maka seseorang yang baik agamanya, seorang laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya datang melamar anak perempuan, maka Rasul memerintahkan untuk dinikahkan. Tidak boleh dilarang. Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Kalau seandainya ada seorang laki-laki datang melamar anak kalian dan kalian melihat agamanya baik, akhlaknya baik, maka nikahkanlah dia. Nah, perintah nikahkan ini bentuknya adalah keharusan, ya. Tapi disyaratkan oleh Rasulullah yang datang tadi adalah orang yang baik agamanya dan juga baik akhlaknya. Dan kemudian juga dikehendaki oleh anak tersebut. Nah, kalau seandainya anak tadi menghendaki, menginginkan, kemudian memang sudah dilihat baik agamanya, maka wajib bagi seorang walinya untuk menikahkan keduanya, ya. Baik. Disebutkan di sini wa min asyaddi anwa'iz zulmi, di antara bentuk kezaliman yang paling dahsyat, yang paling besar, man'ul mar'ah minaz zawaj wa adliha. Ya. Melarang wanita dari menikah atau menelantarkan dia. Ya. Wa idza hasala dzalika intaqalatil wilayah liwaliyil ab'ad. Kalau terjadi hal seperti itu, seperti yang kita bilang tadi, dilarang, ada wali atau ayahnya melarang anaknya menikah, ya, tidak ada alasan yang jelas, melarang begitu saja. Maka apa kata Rasulullah? Maka apa yang terjadi? Intaqalatil wilayah liwaliyil ab'ad. Maka hak kewalian tadi berpindah kepada yang lebih jauh lagi. Kalau ayahnya melarang, maka pindah ke saudaranya. Kalau saudaranya juga melarang tanpa alasan yang jelas, pindah lagi ke wali yang lebih jauh lagi. Kemudian yang ketiga, al-i'lan wa wujudus syahidain, ya. Hendaknya diadakan pengumuman, ya. Pengumuman dalam artian diumumkan kepada masyarakat bahwasanya akan ada pernikahan. Wa wujudus syahidaini, dan harus ada dua orang saksi. Dan ini sudah ma'ruf bagi kita, saksi dalam pernikahan itu harus ada dan dia berjumlah dua orang. Ya. Kemudian yang terakhir,
harus ada 2 syarat, tapi ini insya Allah akan kita sampaikan nanti ya pada pertemuan berikutnya karena durasi kita juga terbatas untuk pertemuan kali ini. Dan ada 3 poin yang harus kita sampaikan. Pertama tadi adanya ada keridhaan dari dua belah pihak, kemudian ada wali dan ada 2 saksi kemudian diumumkan. Untuk syarat keabsahan seorang laki-laki atau seorang perempuan dalam pernikahan akan kita jelaskan nanti pada episode yang berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.